Setelah saya memberikan edukasi kepada ibu bisa mengevaluasi dan memahami apa yang saya sampaikan. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik ibu, di sini saya akan melakukan edukasi mengenai personal hygiene. Di sini saya telah membawa panduan personal hygiene untuk mempermudah ibu dalam berkesenangan. Nah, di sini apakah ibu sudah mengetahui apa itu personal hygiene? Belum, Ibu. Itu apa ya? Ibu, personal hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kesehatan dan kebersihan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Nah, personal hygiene atau kebersihan diri ini sangat penting dilakukan pada ibu masa nifas. Nah, ibu masa nifas merupakan masa yang sangat rentan terhadap infeksi bagi ibu postpartum bila dalam perawatannya tidak dilakukan dengan tepat. Kemudian, apakah ibu sudah mengetahui apa itu tujuan personal hygiene? Belum tahu juga, Bu. Baik, saya jelaskan ya Bu. Tujuan personal hygiene yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan ibu, kemudian memperbaiki personal hygiene, menjaga kepercayaan diri dan kenyamanan ibu, mencegah timbulnya penyakit dan mencegah adanya infeksi pada ibu. Kemudian apa sih dampak jika tidak melakukan personal hygiene? Nah, di sini ada 3 dampak ya Bu. Yang pertama dampak fisik, yang kedua dampak psikososial, yang ketiga dampak pada imunitas. Nah, dampak fisik ini merupakan terjadinya iritasi kulit, infeksi pada mata, infeksi pada telinga, gangguan membran mukosa, dan infeksi organ reproduksi. Kemudian yang kedua ada dampak psikososial, yaitu merupakan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan aktualisasi diri dan interaksi sosial. Kemudian ini ada dampak pada ibu nifas. Nah, dampak pada ibu nifas ini ada 2, yaitu perawatan perineum dan perawatan payudara. Perawatan perineum ini jika luka perineum atau luka jahitan tidak dirawat dengan baik, maka dapat terjadi infeksi, komplikasi, bahkan terjadi kematian pada ibu nifas. Kemudian ada perawatan payudara. Nah, baik jika perawatan payudara tidak dijaga dengan baik, maka berdampak pada bayi susah menyusu. Kemudian ASI akan lama keluar ibu dan produksi ASI terbatas. Bisa juga terjadi pembengkakan pada payudara, terjadinya puting kotor dan puting lecet. Nah, apakah ibu sudah mengerti? Sudah sedikit paham, Bu. Kemudian di sini saya lanjutkan ya Bu mengenai contoh personal hygiene pada ibu nifas. Nah, di sini saya memberikan contoh yang pertama cuci tangan. Apakah ibu sudah bisa cuci tangan dengan 6 langkah? Belum bisa, Bu, kalau yang 6 langkah. Baik, akan saya ajarkan ya Bu. Nah, cuci tangan ini dianjurkan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian gosok tangan, gosok punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian kunci, ya. Kemudian genggam jempol, kemudian bersihkan kuku dengan cara diputar-putar seperti ini ya Bu. Nah, apakah ibu sudah tahu? Sudah, Bu, sudah paham. Nah, cuci tangan ini bisa dilakukan sebelum dan sesudah makan, saat mengganti popok bayi dan memakan bayi. Kemudian ada kebersihan kulit. Nah, kebersihan kulit ini bisa dilakukan dengan cara mandi. Ibu nifas dianjurkan mandi selama 2 kali dalam sehari ya Bu. Kemudian kita lanjut pada yang ini ya Bu ya. Nah, ibu bisa melakukan keramas dengan menggunakan sabun dan sampo yang cukup. Nah, di sini saat masa nifas mungkin ibu mengalami kerontokan rambut. Apakah benar? Ya, lebih rontok daripada sebelum-sebelumnya, Oh Bu. iya, ini merupakan hal yang normal ya Bu, karena ada perubahan hormon. Kemudian saat ibu selesai keramas, ibu dianjurkan untuk menggunakan sisil yang lembut. Kemudian hindari menggunakan pembalut atau hair dryer ya Bu. Kemudian ibu juga bisa menggunakan sikat gigi yang lembut supaya bisa membersihkan seluruh area gigi dan gusi. Kemudian juga mengiritasi atau memicu gusi berdarah. Kemudian ibu bisa memakai pakaian yang dapat menyerap kuat dan mampu menjaga kulit tetap kering sehingga mencegah
saya agar tidak ada sumbatan dengan cara mengompres dengan air hangat. Nah, pengopresan ini dilakukan pada 3 menit. Nah, tujuan perawatan payudara ini untuk melancarkan sirkulasi dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga ASI keluar dengan baik. Nah, kemudian dalam membersihkan payudara ini jangan dioleskan minyak, krim atau alkohol yang dipakai minyak, dan bersihkan payudara dengan handuk yang lembut. Kemudian ada perawatan alat reproduksi atau perineum. Nah, ini bertujuan untuk mencegah infeksi, memberikan rasa nyaman pada ibu, dan mempercepat proses penyembuhan. Membersihkan daerah kelamin bisa dilakukan dari arah depan ke belakang ya ibu. Kemudian setelah ibu BAB atau BAK juga dibersihkan dari arah depan ke belakang supaya kotoran dari anus tidak masuk ke dalam perineum ya ibu. Ya bu. Kemudian ibu juga bisa membilas perineum dengan melakukan antiseptik saat buang air kecil atau ketika ganti kembali untuk mencegah infeksi pada lipat jantan jika ibu mendapat jantan ya. Kemudian keringkan. Dengan pengeringkan ini cukup ditepuk aja menggunakan tisu atau handuk yang hangat, handuk yang lembut. Kemudian ini ada personal hygiene pada bayi. Nah, ini bisa dilakukan dengan mandi bayi, kemudian menjaga kulit bayi agar tetap hangat. Selanjutnya ada perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat ini yaitu dengan cara biarkan tali pusat terbuka dan kering. Jangan dioleskan cairan apapun atau jaga agar lembab supaya tidak ada kuman yang timbul. Nah, apakah ibu sudah paham mengenai personal hygiene? Alhamdulillah sudah lumayan paham ya Bu. Apakah ini posternya boleh saya bawa pulang untuk belajar di rumah? Oh iya Bu, boleh dibawa. Ini panduannya supaya ibu lebih memahami. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan.